Oke, selamat malam. Ya, kembali di dalam video saya, video berkaitan dengan eh, kelas sedang saya ajar di Grape International Theological Seminary, dan ini merupakan video lanjutan pembahasan mengenai eksegesis surat-surat pengembalaan. Sekali lagi, ini merupakan pembahasan mengenai eksegesis surat-surat pengembalaan. Ya, ada kitab 1 Timotius, 2 Timotius, dan kitab Titus. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan ya di kelas ini sudah masuk kepada pasalnya yang keempat. Ya, kita masuk pada pasalnya yang keempat. Kita sudah bahas pasal pertama di kelas bertemu langsung, pasal kedua juga kita sudah bahas dalam pertemuan secara langsung, dan ya kemarin sebagian pasal 3 saya sudah buat juga dalam bentuk video. Dan sekarang kita masuk kepada pasalnya yang keempat, ya. Pasalnya yang keempat dalam kitab 1 Timotius. Dan pasalnya yang keempat ini ada 16 ayat, ya. Ada 16 ayat yang akan kita bahas bersama. Dan tentu sekali lagi saya ingatkan, bagi Anda yang punya pertanyaan dalam kelas ini, ya silakan sertakan pertanyaan mungkin dalam kolom komentar. Dan bagi mahasiswa yang punya kontak WA saya, ya silakan bertanya lewat WA juga bisa, dan saya akan menjawab mungkin dalam bentuk video juga nanti. Pada video sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan oleh beberapa mahasiswa, dan nanti akan dibahas dalam video-video yang lain, ya. Tapi kita akan mencoba menyelesaikan dulu pasal-pasal dalam kitab surat pengembalaan ini. Dan sekali lagi kita sekarang masuk ke dalam pasalnya yang keempat. Dalam pasalnya yang keempat ini, ya boleh dikatakan pasal ini mulai berbicara kepada tanggung jawab sebagai seorang pelayan. Kalau tadi dalam pasalnya yang ketiga kita bicara kepada syarat-syarat sebagai seorang pendidik, seorang penatua atau seorang gembala, akhirnya nantinya akan bertanggung jawab dalam sebuah jemaat lokal yang alkitabiah. Dan kita sudah bahas itu panjang lebar, bahwa gembala, penilik jemaat, dan penatua itu merupakan satu jabatan yang sama, dan sudah jelas di dalam pasal yang ketiga bagaimana syarat-syaratnya. Dan juga di situ ada syarat-syarat diaken, ya, diakonos, seorang pelayan juga yang membantu pelayan dalam jemaat lokal, juga punya syarat yang ya harus sesuai dengan Alkitab. Dan sekarang kita masuk pada pasalnya yang keempat, ya. Di sini pasal 4 ini mau menjelaskan kepada kita atau menceritakan kepada kita bagaimana Timotius diberikan himbauan atau diberikan satu tanggung jawab dari Rasul Paulus, dan tentunya tanggung jawab juga dari Tuhan karena dia seorang pelayan Tuhan, untuk bagaimana cara dia menghadapi pengajar sesat. Dan ya, oke, kita tahu bahwa Timotius merupakan penerima langsung dari kitab ini. Tetapi kitab ini adalah kitab pengembalaan, artinya sudah diilhamkan, dan ini bermanfaat juga bagi kita sebagai penerima kitab yang hidup setelah kematian rasul-rasul atau setelah Alkitab ini selesai ditulis. Dan ya tentu kelas ini adalah diikuti oleh orang-orang yang nanti akan melayani, mungkin akan menjadi gembala, mungkin jadi penginjil, ya. Atau mungkin ya ada juga yang akan menjadi anggota jemaat. Tetapi ingat bahwa kita punya peran tanggung jawab yang sama seperti Timotius di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Dulu sudah ada pengajar sesat, dan tentu pengajar sesat tidak akan berhenti, ya kan? Selama iblis ini masih eksis dengan rencana-rencananya yang jahat, tentu dia akan menghadirkan pengajar-pengajar yang bukannya membangun iman orang percaya, tetapi sebaliknya akan membawa orang Kristen kepada keputusan-keputusan yang salah di dalam melayani itu. Dan tentu kita harus waspada akan hal ini. Sekali lagi kita harus kembali kepada masalah tanggung jawab seorang pelayan mimbar dan pelayan Tuhan secara umum, karena orang percaya adalah pelayan Tuhan juga. Dan kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Dan di sini ada 16 ayat yang akan kita bahas dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat ini. Dan saya membaginya dalam 4 bagian. Ya, bagian yang pertama, kita langsung masuk pada bagian yang pertama, itu sifat dari penyesatan.
Jadi sifat dari penyesatan, coba kita lihat dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi dari dua ayat ini kita bisa mengambil satu poin yang bisa kita pelajari mengenai sifat dari penyesatan itu sendiri. Dalam ayat yang pertama, katanya di situ dikatakan tetapi Roh dengan tegas, kan? Dengan tegas berkata, dengan tegas dari kata petos ya, dengan ketegasan. Jadi artinya ini bukan pengajar sesat atau pengajaran sesat, bukanlah satu fenomena yang main-main, bukanlah satu peristiwa yang bisa dianggap remeh, karena ini kaitannya dengan iman seseorang, iman orang yang sudah diselamatkan. Artinya tentu Tuhan paling tahu dampak dari kesesatan ini akan menjadi seperti apa kepada orang yang sudah diselamatkan ataupun orang yang belum diselamatkan. Nah, Tuhan yang paling mengerti dampak atau konsekuensi ketika seseorang terjebak ke dalam yang namanya pengajaran sesat, ya kan? Tentu kalau kita tidak berhati-hati, ya siapa saja bisa masuk dan terjebak ke dalam konsep pengajar-pengajar sesat ini. Dan bahkan sekarang ada orang yang bahkan karena tidak mengerti dasar kebenaran firman Tuhan dengan baik, akhirnya banyak orang yang memang sedang menikmati ajaran-ajaran sesat ini. Tentu di masa itu ya kita tahu bagaimana gnostik merajalela kemana-mana, dan tentu gnostik ini banyak cabang, ya kan, dan punya cabang-cabang pengajaran yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang gnostik, dan ya banyak hal yang akhirnya dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran sesat dalam pelayanan pada waktu itu. Jadi katanya Roh dengan tegas, ya kan. Roh ini siapa? Tentu ya Roh ini mengacu kepada ya orang-orang yang sudah pernah memberitakan, yang sudah pernah menasihati orang-orang yang Tuhan sudah pernah pakai untuk menyampaikan pesan ini. Tentu bisa mengacu kepada nabi-nabi, ya kan, nabi-nabi yang banyak terlibat dalam pelayanan di perjanjian lama, ataupun rasul-rasul itu sendiri, katanya. Roh dengan tegas ini mungkin ya banyak sekali merujuk kepada nubuatan perjanjian lama juga, kemudian bisa mengacu kepada tulisan-tulisan Paulus yang terinspirasi langsung, dan tulisan-tulisan para penulis kitab rasul-rasul yang memang banyak tulisan mereka ya secara langsung bicara tentang kewaspadaan mengenai adanya pengajaran-pengajaran sesat. Dan Tuhan Yesus dulu bahkan ketika dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus pernah mewanti-wanti akan masalah ini, bahwa nanti akan ada pengajar sesat, bahkan pengajar sesat ini akan melakukan karunia-karunia dan tanda-tanda. Waduh, karunia-karunia mujizat dan tanda-tanda, sehingga orang Kristen banyak orang Kristen mungkin akan tertipu karena mereka masih memakai nama Tuhan. Kita baca dalam Matius 7 ayat 21-23, dalam Matius pasalnya yang ke-24, dan banyak ayat firman Tuhan yang lain. Jadi Roh dengan tegas apa? Dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian. Jadi waktu-waktu kemudian, ya banyak orang melihat bahwa waktu-waktu kemudian nanti hanya zaman sekarang yang ada pengajar sesat, dan dulu belum ada pengajar sesat. Tidak, kita harus melihat bahwa waktu-waktu kemudian ini merupakan frase atau kalimat yang memiliki makna eskatologis, ya. Artinya Paulus dan juga para nabi-nabi dalam perjanjian lama ketika mereka berbicara
tentang waktu-waktu yang kemudian. Mereka bisa berbicara kepada waktu di zaman mereka sendiri, namun bisa dihubungkan dengan hari-hari terakhir yang sekarang kita lewati dalam pesan eskatologis. Mungkin berkaitannya dengan kedatangan kedua, dan tentu ini sangat penting untuk kita pahami bahwa baik di masa itu, kemudian di masa sekarang dan yang akan datang, itu pengajaran sesat akan terus eksis. Pengajaran sesat akan terus eksis untuk mengganggu iman dan kehidupan manusia, supaya ya sebisa mungkin mereka akan tersesat sampai ya kalau tidak ada perubahan untuk mencari kebenaran, akan semakin tersesat, dan mungkin akan mengganggu juga kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Kalau sebisa mungkin akan bisa membawa orang yang sudah diselamatkan kemudian akhirnya membalikan langkahnya, ya kan? Membalikan langkahnya kemudian kembali lagi kepada kehidupan dia yang lama. Jadi banyak sekali konsekuensi dan tujuan kenapa ya akhirnya iblis mau supaya ada pengajar sesat. Tentu ini ada kaitannya dengan misi dari iblis sebagai oknum atau faktor yang jahat di dalam Alkitab dan terus eksis sampai hari ini. Jadi sekali lagi ya ini bisa bicara kepada waktu, ya kan, waktu di masa rasul hidup itu sendiri, di masa rasul hidup. Kemudian juga bisa bicara kepada waktu setelah rasul mati, atau ya masa sekarang. Nah, ini atau bicara kepada hari-hari yang dekat berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ada beberapa ayat yang bisa kita buka. Misalnya ketika penulis Alkitab membicarakan eksistensi pengajaran sesat di waktu hidup mereka sendiri. Kalau kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jadi ini mirip dengan apa yang kita baca dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ini. Jadi bisa bicara kepada zaman di mana penulis waktu itu masih hidup, kemudian atau penerima surat itu waktu itu masih hidup, dan juga bisa bicara kepada masa yang akan datang yang waktu yang sifatnya eskatologis atau berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian ada beberapa ayat yang bisa bicara kepada dua waktu yang bersamaan. Kalau tadi bisa bicara kepada waktu, yaitu masa sekarang, masa di mana penulis masih hidup dan penerima utama juga masih hidup, tetapi juga bisa bicara kepada kedua waktu sekaligus. Misalnya kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketiga. Oke, bukan 2 Petrus 3, tetapi kita lihat di dalam Matius 24 ya. Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan kita. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, tentu ini Yesus yang bicara kepada murid-murid. Kemudian dikatakan bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Benar, murid ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, kemudian pelayanan dijalankan oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga. Dan ya kita melihat bagaimana orang-orang percaya, rasul-rasul pada waktu itu mengalami penderitaan. Bahkan ya ada juga pengajar-pengajar palsu, bahkan ada pengajar palsu yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib-ajaib. Nah, dikatakan dalam ayat ini, dan tentu waktu itu ya kan tidak hanya berhenti sampai di situ, terus berjalan dan sampai pada hari ini. Jadi inilah yang dimaksud bahwa
ketika bicara kepada waktu-waktu kemudian, itu bisa bicara kepada hari-hari yang dekat dengan waktu kepenulisan surat itu, dan juga bisa bicara kepada waktu yang mungkin jauh setelah kitab itu ditulis, dan mungkin ya kita sekarang juga merasakan aplikasi yang sama dari apa yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian kita bisa buka juga di dalam Kisah Rasul pasal 20. Coba kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Di sini firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka." Jadi ini prinsip. Ini bisa mengacu kepada masa itu, tetapi juga selama iblis masih eksis, ya, pengajaran palsu itu pasti akan ada terus. Pasti akan ada. Nah, itu sampai nanti Tuhan akan menghukum iblis, bawa dia ke neraka, dan barulah tidak ada lagi pengajaran-pengajaran palsu. Dan prinsip ini sama hal dengan yang kita baca. Kalau Anda baca di dalam 1 Timotius, ya, bagaimana pengajar-pengajar palsu itu timbul di tengah-tengah jemaat, ya. 1 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 dan ke-4. "Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu," katanya, "agar mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain." Jadi jelas. Jadi bisa bicara kepada waktu itu, dan juga bisa bicara kepada waktu-waktu yang akan datang. Kemudian ya kita bisa lihat dalam banyak ayat-ayat yang lain, ya. Anda mungkin nanti akan bisa lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12 itu bicara tentang antikristus, ya. Padahal waktu sebelum Alkitab selesai ditulis, ya, Yohanes sudah bahas bahwa antikristus itu ada. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ya tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kemudian pasal 4 ayat 3 dan 4, bisa baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 18 19. "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita." Jadi ketika Yohanes bicara tentang antikristus, katanya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi bicara kepada hari itu juga bisa bicara kepada waktu yang akan datang. Kemudian dalam ayat yang ke-19, mereka berasal dari antara kita. Jadi bicara kepada waktu itu, tetapi juga bisa bicara kepada waktu yang akan datang. Dan jelas ini merupakan satu peringatan. Kalau kita kembali di dalam 1 Timotius tadi, jadi sekali lagi kita lihat dalam ayatnya yang pertama, roh dengan tegas. Kenapa tegas? Karena ini kaitannya dengan iman seorang. Kalau sampai seorang terjebak kepada pengajaran sesat, misalnya dia sudah diselamatkan kemudian tidak berhati-hati karena terjebak ke dalam pengajaran sesat, bisa jadi imannya akan berubah. Kalau orang belum diselamatkan kemudian terjebak juga hidup dalam pengajaran sesat, bisa jadi dia akan semakin jauh dari dari peluang dia untuk punya iman yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Alkitab ini merupakan satu pesan yang sangat penting. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa ayat ini. Kemudian Anda juga bisa baca dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya, kalau tadi pasal 2, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat.
pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Akan datang dan sekarang sudah ada dalam dunia. Jadi ini bicara kepada ya kita tahu dalam 1 Timotius ya, sangat menekankan tentang bahaya gnostik juga yang menolak Yesus datang sebagai manusia seterusnya, dan Yohanes menjelaskan itu lewat suratnya. Dan sekali lagi ini merupakan poin yang sangat penting untuk membuka pasal ini dengan tegas, katanya menyatakan. Kemudian kita lihat kembali dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua. Di situ dikatakan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad. Ada orang-orang yang akan murtad. Jadi ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang konsekuensi atau akibat dari orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam atau terjebak ke dalam pengajaran-pengajaran sesat. Jadi konsekuensinya adalah murtad. Konsekuensinya adalah murtad. Di sini kata murtad di sini dari kata apistemi. Apistemi, dan doktrin murtad ini dalam Kristenan sendiri ada orang yang menolak bahwa orang percaya bisa murtad. Kemudian akhirnya berhembus doktrin one safe always safe, bahwa tidak mungkin sekali selamat tetap selamat. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya kan, apakah Alkitab mengajarkan bahwa ada orang percaya yang bisa murtad? Nah, tentu kita harus melihat semua jawabannya di dalam Alkitab. Nah, jadi apakah Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya punya potensi untuk murtad? Prinsip pertama yang perlu kita perhatikan di dalam doktrin ini, yang pertama adalah tentu kita harus memahami dengan baik doktrin keselamatan itu sendiri. Keselamatan Tuhan kepada manusia itu adalah kasih karunia. Jadi Tuhan menyediakan keselamatan. Itu adalah kasih karunia atau anugerah. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu, ya kan, itu pemberian yang cuma-cuma. Untuk mendapatkan keselamatan itu seorang perlu meresponinya dengan iman. Kalau orang tidak beriman, ya seorang tidak akan mungkin diselamatkan. Dan itu diajarkan dalam Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Setiap orang yang percaya, artinya orang itu harus punya tanggapan terhadap keselamatan itu. Tentu itu tidak bisa. Ya, kita tidak bicara bahwa tanggapan itu adalah usaha manusia, tidak. Tanggapan itu bisa bicara ini bisa mengacu kepada respon hati, ya, sikap hati seseorang bahwa Tuhan sudah kasih. Kemudian saya mau terima enggak? Itu pemberian itu dari Tuhan atau tidak. Jadi iman adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Jadi pemberian secara cuma-cuma ini adalah jalan satu-satunya supaya keselamatan itu bisa selesai. Dengan cara apa? Penebusan. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia, dan supaya selamat seseorang itu harus bertobat dan percaya kepada Sang Penebus ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ya kalau orang tidak beriman, ya tidak bisa diselamatkan. Kemudian beriman itu apa ya? Beriman itu adalah respon yang timbul dari seseorang ketika dia mempelajari atau ketika dia melihat bahwa apa yang Tuhan sediakan itu bermanfaat bagi dia. Oleh sebab itu dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang belajar tentang Tuhan Yesus, cari tahu tentang Yesus Kristus dan karya penebusan. Kemudian ketika dia yakin bahwa itu benar, akhirnya dia ambil keputusan untuk percaya.
pada apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan itu merupakan iman. Jadi iman yang benar tentu harus disertai dengan pertobatan. Jadi orang selamat, dia harus beriman, dan itu merupakan keputusan yang lahir dari pribadi dia. Bukan keputusan yang Tuhan buat supaya dia bisa beriman, tidak. Kalau Tuhan yang membuat supaya orang itu beriman, tentu tidak akan fair ketika ada orang yang tidak beriman. Tidak akan adil ketika ada orang yang tidak beriman. Artinya, kalau seandainya Tuhan membuat saya beriman, kemudian ada tetangga saya tidak beriman, dan ya tentu kita akan melihat juga kepada kepada cara berpikir yang sama. Berarti dia tidak beriman karena Tuhan yang buat. Dan akhirnya ini menjadi satu poin yang Tuhan tidak adil kalau begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa manusia punya tanggung jawab dan punya kehendak. Nah, kehendak inilah yang manusia pakai untuk akhirnya menetapkan iman dia mau percaya atau tidak. Oleh sebab itu ketika seseorang ambil keputusan untuk percaya, akhirnya dia dapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan ketika dia percaya itu, yaitu keselamatan. Dan ketika dia ambil keputusan untuk tidak percaya dalam kehendak bebasnya, berarti dia harus menghadapi konsekuensi dari apa yang namanya tidak percaya, yaitu neraka. Jadi seseorang percaya diselamatkan, dasarnya adalah kasih karunia. Tuhan memberikan jalan keselamatan itu, tetapi seseorang harus meresponinya dengan iman. Itu karena ada kehendak di dalam pribadi orang tersebut. Jadi ada kedaulatan Allah, kemudian ada kehendak bebas manusia, itu harus sinkron. Supaya ya nantinya tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lain dalam Alkitab. Dan ini pentingnya. Nah, kemudian apakah orang yang sudah diselamatkan bisa murtad atau tidak? Nah, kan tadi kita sudah bahas bahwa orang bisa diselamatkan karena dia ambil keputusan untuk beriman. Ada kehendak bebas di dalam pribadi orang tersebut. Nah, sekarang setelah dia diselamatkan, apakah keputusan-keputusan kemampuan untuk memutuskan atau kehendak bebas itu akan hilang? Oh, tidak. Orang tersebut masih punya kehendak bebas yang sama, yang nantinya bisa juga dia pakai untuk tidak beriman lagi. Ya, namanya kehendak bebas. Kalau orang sudah diselamatkan, kemudian dia tidak punya keputusan, dan kemudian dia tidak punya kehendak bebas lagi, nah ini bertentangan dengan prinsip yang sudah kita bangun sejak awal. Gitu loh. Artinya Tuhan tidak mencabut kehendak bebas dalam kehidupan manusia, sehingga dia mampu memutuskan apapun di dalam kehidupannya. Tentu akan disertai dengan konsekuensi tertentu ketika dia mengambil keputusan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa orang yang sudah diselamatkan ada potensi bisa menyangkal iman, bisa murtad, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kita sudah bahas di dalam pasalnya yang pertama. Ada beberapa contoh. Pasal 1, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan iman itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia, katanya. Mereka itu hendak menjadi pengajar dan seterusnya. Jadi mereka tidak sampai pada tujuan. Sudah berjalan tetapi tidak sampai kepada tujuan. Kalau dalam bahasa Yunani ya sebenarnya bisa diartikan bahwa mereka berbalik arah. Sudah di jalan yang benar tetapi mereka berbalik arah, berputar dan berbalik arah. Kemudian hari ini dipertegas di dalam ayatnya yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Kata kandaslah iman mereka itu sebenarnya secara literal itu bisa diartikan maka iman mereka karam kapal, tenggelam perlahan-lahan. Di antaranya siapa? Hymenaeus dan Alexander. Jadi Alkitab kasih contoh bahwa ada orang yang sudah beriman, sudah sedang berjalan dalam perjalanan iman dia, tetapi dia berbalik arah. Kemudian dipertegas bahwa akhirnya iman mereka seperti kapal yang karam. Dan banyak sekali dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Misalnya kita lihat di dalam kitab Ibrani. Coba kita buka kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6.
ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang mengecap karunia surgawi, yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad, katanya, tidak mungkin diperbarui sekali lagi hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi tentu ini tidak mungkin ini bukanlah ciri-ciri orang yang belum selamat. Ini ciri-ciri orang yang sudah selamat. Sudah diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi. Kalau orang yang belum sungguh-sungguh diselamatkan, tidak mungkin mengecap karunia surgawi. Karena ada orang yang memaksakan ayat ini, ini belum sungguh-sungguh selamat, cuma orang Kristen KTP. Tidak, ini orang Kristen yang sudah selamat, sudah diterangi hati, mengecap karunia surgawi, dan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Siapa ya? Apakah orang Kristen KTP yang belum diselamatkan bisa dapat bagian dalam Roh Kudus? Tidak mungkin. Karena kalau kita lihat dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, dikatakan bahwa ketika orang percaya, dia dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik. Jadi ini pasti orang yang sudah diselamatkan dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi jelas. Tapi katanya namun murtad. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada kata lagi, namun murtad tidak mungkin dibaharui lagi walaupun mereka bertobat. Karena apa? Karena mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka di muka umum. Ingat bahwa pertobatan kita itu adalah ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia sudah salibkan Yesus satu kali dalam hidupnya. Kalau dia menyangkal iman, kemudian dia membalik lagi, itu sama dengan dia menyalibkan Yesus dua kali. Kemudian muncul pertanyaan, Yesus Tuhan bukan Maha Kasih. Tidak, Tuhan tetap Maha Kasih. Tetapi ada orang yang tidak menerima, merespon dengan baik, atau menyia-nyiakan Maha Kasih Tuhan. Jadi itu jelas. Kemudian ada beberapa ayat lagi dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Masih dalam kitab Ibrani 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Coba kita perhatikan frasa berikutnya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wah, ini orang yang mengundurkan diri sudah beriman atau belum? Sudah beriman. Sudah ada di dalam pertandingan, kemudian dia mengundurkan diri. Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepada. Jadi, ya, Alkitab menjelaskan bahwa orang percaya bisa menyangkal iman. Tentu ada banyak faktor yang akhirnya membuat dia akhirnya bisa menyangkal iman. Ada banyak faktor yang bisa membuat seorang itu bisa murtad, termasuk dalam hal pengajaran sesat. Kalau dia hidup dalam pengajaran sesat, itu bisa sampai kepada titik akhirnya dia menyangkal iman. Dan itu jelas. Oleh sebab itu, Alkitab juga memberikan anjuran untuk menjaga iman itu, supaya jangan sampai menyangkal iman. Misalnya, Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah besar yang menantinya. Jangan melepaskan. Ya kan? Tuhan bilang jangan melepaskan. Artinya kalau kita lepaskan, ya, berarti kita tidak bisa sampai kepada tujuan yang ada. Jadi ini ada orang yang akan murtad. Jadi akibat dari pengajaran sesat, salah satu akibatnya dan yang paling fatal adalah kemurtadan. Oleh sebab itu kita harus punya pengajaran yang benar, supaya tidak sampai kepada dosa yang disebut sebagai dosa murtad. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di situ dijelaskan tiga poin berkaitan dengan penyesatan katanya. Jadi mereka murtad, kemudian mengikuti yang pertama ada roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat yang pertama, kemudian ajaran-ajaran setan dan tipu daya pendusta. Jadi roh-roh penyesat. Jadi roh-roh penyesat dari dua kata, yaitu pneumasi planois. Ya kan? Pneumasia itu tahu dari bahasa Yunani, pneuma itu roh dalam bentuk plural, dalam kasus datif. Roh-roh yang mendatangkan penyesatan sebenarnya.
Kemudian yang kedua, di situ kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan penyesat ya. Itu dari kata planois atau planos ya, karena dalam bentuk plural penyesat. Nah, ini planois ini bisa diartikan sebagai perayu, pembujuk atau penggoda. Jadi mungkin ya mereka melakukan tindakan-tindakan mungkin merayu, menggoda, membujuk untuk ya bisa sampai kepada kesesatan, roh-roh penyesat. Kemudian jadi ada beberapa ayat yang memakai kata yang sama dengan ayat ini, yaitu kata planois. Dalam Matius 27 ayatnya yang ke-63, Tuhan Yesus disebut sebagai penyesat waktu itu. Coba kita lihat dalam Matius 27 ayat 63. Matius 27 ayat yang ke-63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi cerita tentang sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada orang-orang yang masih ingat tentang perkataan Yesus Kristus, dan mereka menuduh Yesus sebagai penyesat. Kita ambil keputusan untuk menjaga kubur Yesus, dan ya Tuhan Yesus tetap bangkit pada saat itu. Jadi di situ kata penyesat di situ memakai kata yang sama, yaitu kata planos. Kata planos. Kemudian kata ini juga dipakai dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi ya, kata penyesat di situ ya, dari kata planos, ya, pemujuk, perayu, ya, pembujuk, perayu, penghasut juga bisa. Kemudian ya, kita lanjutkan. Jadi itu yang pertama, yaitu roh-roh penyesat. Kemudian yang kedua, katanya ada ajaran-ajaran setan. Ajaran-ajaran setan. Ajaran-ajaran di situ ada kata didaskalias. Didaskalias, ajaran. Ini dalam bentuk plural. Kemudian setan, daimonion. Kalau dalam KJV diterjemahkan sebagai doctrines of devil. Jadi ajaran-ajaran setan. Dan ya ini salah satu faktor-faktor yang berkaitan dengan ya, itu pengajaran-pengajaran sesat tentunya. Jadi tentu kita sebagai orang percaya jangan ikut ajaran-ajaran setan atau didaskalosnya iblis, jangan. Karena dalam Alkitab ya, banyak sekali ayat bicara bahwa ya orang percaya harus tunduk kepada ajaran-ajaran Tuhan, dan ada orang yang diselamatkan dengan ajaran yang murni, yang benar-benar berasal dari Tuhan. Misalnya coba kita lihat dalam beberapa ayat, misalnya dalam Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Ini cerita tentang Paulus atau Saulus dan Barnabas waktu mereka ada di Siprus, dan ketika mereka melayani, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi mereka akhirnya gubernur itu percaya, dan dia takjub katanya oleh ajaran Tuhan, karena ajaran Tuhan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada tujuan yang benar. Kalau ajaran setan yang membawa kita kepada penyesatan, dan akhirnya akan sampai kepada hukuman yang kekal, yaitu neraka. Tetapi ajaran Tuhan membawa seorang kepada keselamatan yang benar. Kemudian Kisah Rasul pasalnya yang ke-18, Kisah Rasul 18 ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul 18 ayatnya yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi ada ajaran setan, tetapi ada ajaran Tuhan. Kemudian Efesus pasalnya yang ke-6. Coba kita lihat dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-4. Efesus 6, sebab di dalam Dia aku telah memilih kamu
Oh maaf, bukan Efesus. 2 Tesalonika 3 ayat 6. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Tentu, ajaran apa itu ya? Ajaran Rasul, ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak sekali ayat yang lain dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan ajaran yang sehat. Kemudian ada 1 Timotius 1 ayat 10 juga, dan banyak ayat yang lain. Jadi, ya, kalau ajaran setan membawa seorang kepada hukuman, tetapi ajaran Tuhan membawa seorang kepada keselamatan. Tentu itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, katanya dalam ayatnya yang kedua, jadi ada roh-roh penyesat, ajaran setan, dan kita lanjutkan dalam ayatnya yang kedua, ada oleh tipu daya pendusta. Jadi tipu daya pendusta. Ya. Tipu daya pendusta. Jadi kalau di dalam bahasa asli di situ ada dua kata yang dipakai di situ. Kalau untuk pendusta itu dari kata pseudologon, jadi pseudologon, pendusta. Dalam KJV terjemahkan sebagai speaking lies ya. Oke. Kemudian tipu daya itu dari kata hypocrisy atau hypocrisis ya. Bisa diartikan sebagai kemunafikan atau kemunafikan pendusta. Ya. Itu tiga poin ya. Jadi ada 3 elemen: roh penyesat, ajaran setan, dan tipu daya pendusta atau tipu daya orang-orang yang munafik. Jadi merupakan ciri-ciri dari penyesat yang ada atau kesesatan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ayat 1 dan ayatnya yang kedua mengajarkan tentang sifat dari penyesatan, bahwa sifatnya pertama akan membawa seorang kepada kemurtadan, orang hidup murtad, kemudian bisa masuk ke dalam kesesatan. Kemudian ya, kesesatan itu dikatakan bahwa mereka sebagai roh penyesat, ajaran-ajaran setan, dan sebagai tipu daya pendusta. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini kita lanjutkan. Yang kedua itu bisa kita dapatkan dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat yang ketiga sampai 5 mengajarkan tentang apa? Contoh penyesatan. Jadi contohnya apa? Kita baca ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di sini dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima ya, secara jelas memberikan satu contoh tentang jenis kesesatan, yaitu katanya di situ dikatakan melarang orang kawin. Melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Melarang dari kata koluo, atau dalam ayat ini tentu dia pakai dalam kasus yang present aktif participle ya. Ada orang-orang yang melarang orang kawin, koluonton. Melarang orang kawin, atau bisa dikatakan menghalangi orang-orang untuk kawin. Karena dalam KJV atau bahasa Inggris ya, forbid, yang terjemahkan forbid, melarang.
tentu ya di dunia ini tidak ada yang sebenarnya bisa melarang orang kawin, dan Tuhan tidak pernah melarang orang untuk kawin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, prinsip-prinsip Alkitab mengenai pernikahan atau perkawinan, ya tentu yang pertama yang kita dapatkan dalam Alkitab bahwa perkawinan, pernikahan itu merupakan desain Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 adalah ayat yang sangat jelas bicara tentang perkawinan, pernikahan, dan merupakan perkawinan pertama di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 25, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya seterusnya dan seterusnya. Jadi ini Alkitab dan Tuhan mendesain itu. Kenapa Hawa diciptakan? Ya untuk menjadi penolong dalam kehidupan Adam, dan Tuhan meresmikan mereka dalam satu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan secara langsung, dan ini merupakan satu peristiwa yang sangat indah tentunya. Ya, tentu merupakan pernikahan pertama yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab. Kita bicara kepada desain Tuhan, dan akhirnya terbentuk wadah pertama di dunia ini, yaitu keluarga. Keluarga adalah wadah atau organisasi pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan sekarang gereja, ketika seorang bicara tentang jemaat, itu dasarnya kepada keluarga. Sama seperti suami mengasihi istri, sama seperti suami mengasihi istri, demikian istri tunduk kepada suami. Jadi itu prinsip yang sangat penting. Kemudian, ya kalau orang tidak kawin, ya tidak akan dosa, karena itu merupakan pilihan. Ya kan? Kalau orang tidak kawin, ya itu adalah pilihan dia tentunya. Dan ada banyak ayat yang bisa kita lihat berkaitan dengan ini. Misalnya dalam 1 Korintus 7 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 7 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh karena hawa nafsu. Jadi ada pilihan di situ. Kalau mau kawin ya nggak apa-apa. Kalau tidak kawin, yang penting bagaimana mereka bisa menguasai diri mereka supaya tidak jatuh kepada dosa hawa nafsu. Dan itu penting. Dan kita lihat juga dalam prinsipnya dalam ayat 39, istri terikat selama hidup suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Jadi ada pilihan di situ. Kalau seandainya sudah pernah nikah, kemudian suaminya atau istrinya meninggal, ya, dia bisa menikah lagi, atau bisa juga memilih untuk tidak menikah lagi, asal dengan orang percaya. Jadi ini adalah prinsip yang sudah Tuhan ajarkan bahwa oke, Tuhan mau Tuhan mengajarkan ada perkawinan dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Tetapi kalau ada orang yang tidak kawin, ya itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia, dan itu adalah pilihan dia. Dan ya bukanlah hal yang berdosa akhirnya dia tidak kawin dan seterusnya. Dan tentu ya hanya di dunia ini orang bisa kawin. Ya, di surga apakah orang bisa kawin? Oh tidak. Itu di Alkitab dijelaskan juga di dalam Alkitab. Coba kita lihat dalam Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi jelas ya, di surga tidak ada lagi perkawinan. Itu dijelaskan dalam Matius 22 ayat 30, Markus 12 ayat 25, dan Lukas 20 ayat 35. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Dan kalau kita mau menikah, ya kita menikah dengan siapa? Tadi sudah dijelaskan dalam ayatnya yang ke-38 pasal 7, 1 Korintus 7 ayat 38, harus orang yang beriman. Kemudian 2 Korintus 6 ayat 14, harus orang yang seimbang atau memiliki iman yang sama. Dan ya, itu jelas bahwa perkawinan yang pertama bukanlah hal yang dipaksakan, tapi itu didesain oleh Tuhan juga. Dan yang kedua, ketika ada orang memilih untuk tidak kawin, bukanlah hal yang berdosa karena dia tidak kawin, karena itu adalah pilihan dia. Itu dia harus menghadapi kehidupan sosial dia sebagai orang yang tidak
sebagaimana seharusnya orang yang tidak kawin, dan tentu harus menguasai dirinya dan tidak jatuh kepada dosa hawa nafsu kalaupun dia tidak kawin. Dan tentu ya, kalau sudah menikah dalam Kristenan juga mengajarkan bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh bercerai, hanya maut yang bisa memisahkan. Nah, ini adalah prinsip. Jadi melarang orang kawin tentu ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang orang kawin. Kemudian melarang seorang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Ya, tentu ini kita kembali kepada masalah atau poin tentang ibadah simbolik dan ibadah hakikat. Di masa perjanjian lama ada ibadah simbolik yang diatur oleh Tuhan, dan segala sesuatu itu ada simbol-simbolnya. Dan ya, hampir semua itu menyimbolkan tentang Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan benar, di masa perjanjian lama ada makanan yang diharamkan dan ada makanan yang dihalalkan, dan itu diatur dalam Imamat pasalnya yang ke-11. Tentu Tuhan punya tujuan kenapa ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, semuanya sudah halal. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Matius 7 ayatnya yang ke-19, Markus 7 ayatnya yang ke-19, di situ firman Tuhan berkata, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi sini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Iya, di situ adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi ayat ini adalah ayat yang saya rasa sudah sangat tegas ya, mengajarkan kepada kita tentang prinsip halal dan haram. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya semuanya sudah halal. Dan itu Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kita hidup dalam ibadah hakikat, tidak lagi diikat dengan simbol-simbol yang ada. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dalam karya penebusannya, dia juga menyelesaikan masalah-masalah ibadah simbolik, termasuk masalah makanan halal dan makanan haram. Ya, semuanya adalah halal. Tetapi tentu diatur. Tuhan juga mau supaya manusia itu berhikmat. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12, di situ Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi Paulus juga memberikan tambahan-tambahan bahwa orang percaya harus berhikmat, bahwa segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak semuanya berguna. Makan batu halal, halal. Tetapi ya tidak berguna orang makan batu. Makan pohon, batang pohon halal, ya halal. Tetapi tidak berguna. Ya makan batang pohon apapun itu. Kemudian ya tentu kita masih ingat cerita tentang Petrus ketika dia mendapatkan penglihatan, dan di situ Tuhan berkata bahwa apa yang sudah dinyatakan halal jangan dibilang haram oleh manusia. Kisah Rasul 10 ayat 15 dan Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-9. Jadi untuk Petrus dapat penglihatan tentang binatang berkaki belah dan ya makan haram yang diatur dalam kitab Imamat dan disuruh makan oleh Tuhan. Wah, Petrus bilang saya tidak pernah makan ini, tidak bisa makan ini. Tuhan bilang apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Jadi prinsip ini jelas. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi yang halal dan tidak ada lagi pembeda antara halal dengan haram. Semuanya bisa dimakan. Tetapi yang paling penting adalah hikmat kita, apakah ini berguna atau tidak. Dan ya ini jelas. Kita harus mengerti sekali lagi prinsip peralihan dari ibadah simbolik masuk kepada ibadah hakikat. Sampai tampilnya Yohanes Pembaptis sebenarnya. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus juga tampil. Itu adalah masa yang sudah masuk di masa ibadah hakikat. Harusnya orang-orang yang tidak lagi beribadah dengan simbol-simbolnya. Tetapi tentu orang-orang yang hidup pada saat itu masih hidup di masa transisi. Mereka perlu menyelesaikan diri sehingga ada beberapa hal-hal yang mereka perlu sesuaikan sehingga ya mereka bisa konsisten dalam ibadah hakikat itu sendiri. Jadi ibadah simbolik berarti segala sesuatu disimbolkan, menyimbolkan pada juru selamat yang akan datang. Tapi sekarang juru selamat sudah datang. Sekarang kita hidup di bawah ibadah hakikat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu jelas, dan katanya kalaupun kita makan dalam ucapan syukuran doa ya, itu adalah cara yang terbaik untuk meresponi berkat dari
Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu adalah baik dan satupun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi ayat ini mau mendukung, mau menjawab apa kesesatan yang dibahas di dalam ayatnya yang ketiga. Karena katanya apa? Semua, ya kan? Semua yang diciptakan Allah itu baik kalau kita terima dengan ucapan syukur. Dan ya kalau kita lihat kitab Timotius secara keseluruhan, gnostik yang berkembang pada waktu itu ya kelihatan adalah penyesatan-penyesatan yang memang ada kaitannya dengan Yudaisme, ya. Yudaisme, dan mungkin ada kaitan-kaitannya juga dengan pengaruh-pengaruh Helenisme Yunani pada waktu itu. Bahkan ya kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Timotius ini sangat penuh ketika bicara tentang kesesatan-kesesatan tersebut, bukan baru di pasal ini sebenarnya, pasal-pasal sebelumnya. Bahkan dalam pasal 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, mereka adalah orang-orang yang mau mengajarkan hukum, ya, hukum, tetapi mereka tidak mengerti tentang hukum itu sendiri, dan ada mengandung elemen-elemen Yudaisme di dalamnya. Kita lihat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Misalnya pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 ayat yang 3, mereka diindikasikan mengajarkan doktrin-doktrin yang aneh, ya. Pasal 1 ayat 3, pasal 6 ayat 3. Kemudian mereka menekankan kepada apa? Mitos-mitos dan silsilah-silsilah dalam pasal 1 ayat yang keempat. Kita sudah bahas di kelas kemarin. Kemudian mereka mendiskusikan diskusi yang sia-sia, itu pasal 1 ayat 6 juga. Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 dan 6 ayat 4, mereka membuat pernyataan dan percaya diri tentang apa yang mereka tidak mengerti. Itu tadi mereka mau mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak tahu tentang hukum Taurat itu sendiri. Kemudian pasal-pasalnya yang keempat, 1 Timotius 4 ayat yang kedua, mereka berbohong, mereka munafik, ya, tadi sudah lihat tadi. Kemudian pasal 4 ayat yang kedua, ya, itu mereka berbohong dan mereka hidup dalam kemunafikan. Kemudian pasal 4 ayat 3, yaitu mereka melarang untuk menikah, pernikahan. Kemudian mereka melarang untuk makan makanan tertentu, itu kan. Kemudian pasal 4 ayat 7, mereka akan mengajarkan dongeng-dongeng. Pasal 6 ayat yang keempat, mereka itu orang-orang yang sombong, dikatakan. Kemudian mereka menyebabkan gesekan-gesekan di dalam, yaitu 1 Timotius 6 ayat yang kelima, dan akhirnya membuat kericuhan mungkin. Kemudian mereka punya pengetahuan yang palsu. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 21, dan mereka tersesat dalam iman mereka. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 6 ayat yang ke-20. Jadi jelas apa yang dibicarakan di sini tentang para penyesat. Kemungkinan besar kaitan eratnya dengan poin yang sifatnya Yudaisme, dan ya, dalam 1 Timotius sangat banyak bicara tentang isu ini. Kemudian kita kembali lagi dalam 1 Timotius ayatnya yang kelima. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi jelas bahwa yang meneguhkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa yang bisa menyangkal pengajar-pengajar sesat di atas adalah firman Tuhan dan lewat doa. Itu jelas. Tadi ada yang saya lupa bahwa kata haram di situ dalam makanan haram, ya. Dalam ayatnya yang ayatnya yang keempat, ya, kata haram di situ dari kata apobletes, atau sesuatu yang tolak atau sesuatu yang dibuang. Ya, itu kata dibalik kata haram, yaitu sekedar informasi tambahan saja sebelum kita akan lanjut kepada yang ketiga. Tadi yang pertama tadi bicara kepada sifat dari penyesatan, yang kedua
ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima bicara kepada contoh penyesatan ya, berkembang pada hari itu. Tentu cara menyingkapinya kita bisa menjawabnya dengan kebenaran firman Tuhan tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan poin yang sedang beredar. Ya tentu kalau kita sekarang menghadapi penyesatan yang sama, ya kita bisa menjelaskan itu tentang prinsip ibadah simbolik dan ibadah hakikat. Dan yang ketiga, itu kita bisa lihat di dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemudian kita lanjut kepada bagian 3. Bagian 3 kita bisa lihat dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10.